Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, Bahlil Lahadalia mengungkap sejumlah investor kakap yang sudah menyatakan minatnya untuk menanamkan modalnya di ibu kota negara. Menurut Bahlil, Indonesia setidaknya bisa mengantongi dana investasi hingga 200 triliun rupiah. Senada dengan Bahlil Lahadalia, Presiden Joko Widodo juga mengklaim investasi di IKN oversubscribe atau kelebihan kapasitas. Dia bahkan mengaku terkejut karena investor jumlahnya meningkat hingga 25 kali lipat. Mantan wali kota Solo ini membeberkan minat investasi asing di IKN pun besar. Utamanya dari investor berasal Singapura, Korea Selatan, Jepang, Malaysia, dan Uni Emirat Arab. Jokowi waktu itu mengaku sedang mengerem investasi dari luar negeri. Tujuannya supaya bisa memberikan kesempatan terlebih dahulu dari dalam negeri untuk mengisi kawasan IKN dengan berbagai fasilitas dan infrastruktur. Tetapi itu dulu, kini Presiden Jokowi mengakui belum ada investor asing yang masuk ke ibu kota negara, IKN, Nusantara. Bahkan Bahlil Lahadalia yang dulu pernah mengungkap sejumlah investor kakap yang sudah menyatakan minatnya untuk menanamkan modalnya di ibu kota negara, kini Bahlil mengatakan, sejumlah investor asing tersebut, kini mulai ragu untuk menanamkan modalnya untuk pembangunan IKN. Penyebabnya adalah ada calon presiden, capres peserta pemilu 2024 yang mengkritik pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur itu. Sebagaimana diketahui, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan berulang kali melempar kritik terhadap pembangunan IKN Nusantara. Terbaru, ia menyebut IKN merupakan proyek yang tidak urgen. Menurut Anies, anggaran besar seharusnya digunakan untuk membiayai kebutuhan yang mendesak. Misalnya, membangun kota yang saat ini belum berkembang, memperbaiki transportasi umum, dan memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan air minum. Kita sebagai rakyat Indonesia tentu bingung, dulu dikata oversubscribe, lalu diakui ternyata belum ada investor asing masuk. Dan yang buat kita makin bingung, hal ini disebabkan, menurut Bahlil, karena ada capres peserta pemilu 2024 yang mengkritik pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur itu. Kalau kita kaji lebih dalam, ternyata pengaruh Anies sangat besar. Bahkan investor asing pun ragu untuk masuk karena pernyataan Anies. Dengan mengakui secara tersirat, besarnya pengaruh Anies tanpa disadari, Bahlil Lahadalia telah mempromosikan Anies menjadi presiden. Walau Bahlil mengatakan hal yang buruk karena pernyataan Anies, tetapi Bahlil juga seperti menyatakan pengaruh Anies sangat besar kepada dunia internasional.